Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan permasalahan-permasalahan di bidang perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau kita akan mempelajari bagaimana praktik pelaporan SPT tahunan 1770S. Ya, jadi di video ini saya akan memperlihatkan step by step bagaimana cara pelaporan untuk SPT tahunan 1770S. Ya, jadi disimak videonya dari awal, jangan di skip sampai akhir, karena saya jamin setelah teman-teman menonton video ini, maka nanti untuk pelaporan SPT tahunan 1770S itu tidak akan lebih dari 5 menit sudah selesai. Ya, kemarin saya sudah praktik pengisian 1770S itu tidak sampai 5 menit sudah selesai. Sudah ada bukti lapornya sudah ada, BPN-nya sudah ada. Ya. Oke. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi untuk SPT tahunan orang pribadi itu terbagi jadi 3 ya. Ada 1770SS, ada 1770S, dan juga ada SPT 1770. Bedanya apa saja ya? Untuk 1770SS ini diperuntukkan bagi karyawan atau pegawai ya yang tidak mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi penghasilannya benar-benar murni hanya dari pekerjaannya saja, dari perusahaannya saja. Ya, dan penghasilannya itu kurang dari 60 juta dalam 1 tahun. Ya, itu untuk 1770 SS. Kalau penghasilannya lebih dari 60 juta dalam 1 tahun, maka sudah wajib untuk menggunakan formulir SPT tahunan 1770S. Ya, jadi bagi karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta dalam 1 tahun, menggunakan 1770S. Lalu bagi karyawan yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan, sumber penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja, itu juga wajib menggunakan 1770S. Ya, misalkan contoh, si karyawan ini dia bekerja di 2 perusahaan yang berbeda, ya, jadi ada 2 pemberi kerjanya, maka dia sudah wajib menggunakan 1770S. Terus dia juga punya penghasilan dalam negeri lainnya. Contoh misalkan dia punya penghasilan dari sewa kendaraan. Nah, itu wajib menggunakan 1770S. Lalu punya penghasilan yang dikenakan PPh final. Contohnya misalkan dia ada sewa tanah dan bangunan misalkan. Nah, wajib juga menggunakan 1770S. Lalu untuk 1770 itu diwajibkan bagi orang pribadi yang memiliki atau memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Ya, jadi jika orang pribadi ini dia punya penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan bebas, ya, maka dia wajib untuk menggunakan SPT 1770. Oke, itu perbedaannya ya. Oke, pertama-tama tentu saja kita masuk dulu atau kita buka dulu DJP online. Ya, kita buka DJP online dengan cara mengakses https://djponline.pajak.go.id. Setelah kita akses DJP online, maka tampilannya akan seperti ini, ya. Jadi kita masukkan NIK atau NPWP, lalu kita masukkan kata sandi atau passwordnya. Ya, ini yang sering terjadi atau sering menjadi masalah bagi orang pribadi. Sering sekali terjadi kasus, waduh, lupa password, tidak tahu passwordnya apa, ya. Ini sangat sering-sering sekali terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ada tombol lupa kata sandi, ya. Tombol lupa kata sandi. Ini diklik saja. Kita klik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita masukkan NPWP dan masukkan EVIN. Ini EVIN sangat penting, ya. Jadi jika kita ingin mengganti password kita atau mengganti password DJP online, kita harus punya EVIN terlebih dahulu. Ya, kita harus punya EVIN terlebih dahulu. Terus di sini ada lupa email. Jika memang kita juga lupa sama emailnya, email terdaftar itu apa,
kita centang saja nih, iya. Nanti kita masukkan email terbaru kita apa. Ya, jika sudah, nanti permohonan untuk mengubah kata sandinya akan masuk ke dalam email. Kita tinggal cek email saja, nanti ada linknya di situ. Ya, kita klik saja linknya, nanti akan diarahkan untuk mengubah passwordnya. Ya, seperti itu kalau misalkan kita lupa password. Terus, kalau kita sudah masuk, ya, kalau kita sudah login ke dalam akun DJP online kita, tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi ada menu informasi, menu profil, menu bayar, menu lapor, dan juga menu layanan. Karena kita ingin praktik lapor SPT tahunan, maka kita klik di menu lapornya. Ya, klik menu lapor. Setelah kita klik menu lapor, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ada pilihan untuk e-form, ada pilihan untuk e-filing, dan SPT biaya materai. Ya, untuk pelaporan SPT 1770S itu kita menggunakan yang e-filing. Ya, kita gunakan e-filing. Untuk e-form ini digunakan bagi SPT 1770 dan juga SPT Badan 1771. Ya, tapi kita karena kita mau mengisi 1770S, maka kita klik yang e-filing saja. Setelah kita klik, nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, masuk ke dalam menu e-filing. Di menu e-filing ini, di sini ada empat menunya lagi ya, ada 4 tab-nya. Ada menu arsip SPT, menu buat SPT, menu draft SPT, dan juga bantuan. Ya, menu arsip SPT ini isinya apa? Nah, isinya adalah arsip-arsip dari SPT yang telah kita laporkan tahun-tahun dulu. Ya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau buat SPT, nanti kita klik ini untuk membuat SPT baru. Draft SPT di sini isinya adalah jika kita sudah mengklik yang buat SPT, terus kita misalkan tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tidak sampai selesai pelaporan SPT-nya, nanti dia akan masuk ke dalam draft SPT. Untuk menu bantuan, ini isinya adalah FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Ya, kita langsung saja kita klik di sini untuk buat SPT. Ya, klik buat SPT. Oke, setelah kita mengklik buat SPT, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Akan muncul pertanyaan. Pertanyaan ini nanti fungsinya untuk memilah ya, untuk memfilter. Nanti kita pengisian SPT-nya itu akan menggunakan formulir apa? Apakah 1770, 1770S atau 1770SS? Ini pertanyaan pertama. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, jika kita menjawab ya, nanti akan diarahkan untuk mengisi atau pengisian SPT tahunan 1770. Ya, karena sekarang kita mau praktik untuk 1770S, maka kita jawab tidak. Ya, lalu akan muncul pertanyaan lagi. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta (PH)? Ya, jadi ini khusus untuk suami istri yang dia pengurusan administrasi perpajakannya itu terpisah. Ya, kalau misalkan emang iya, nanti juga akan diarahkan untuk pengisian 1770. Nah, sekarang kita jawab tidak ya. Lalu muncul lagi pertanyaan. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ya, kalau kita jawab ya, nanti akan diarahkan untuk pengisian 1770 SS. Ya, kalau kita jawab tidak, nanti akan menuju ke 1770S. Kita jawab tidak ya. Nah, setelah itu ada pilihan ya, ada pilihan yang diberikan. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Ya, kita mau pengisiannya menggunakan formulir, atau menggunakan panduan, atau dengan upload SPT. Saran saya, untuk yang baru pemula, atau baru istilahnya masih newbie lah ya, masih belum terlalu paham dengan pelaporan SPT 1770S, saran saya gunakan dengan panduan. Ya, dengan panduan. Nah, karena kenapa?
Dengan panduan, nanti kita akan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Jadi pengisian SPT-nya itu akan melalui berdasarkan jawaban-jawaban kita terhadap pertanyaan tersebut. Kalau kita sudah ada pengalaman atau istilahnya sudah paham dalam pengisian 1770S, boleh menggunakan yang bentuk formulir. Tapi kalau saran saya, istilahnya masih baru, ya masih baru dalam pengisian, nggak ada masalah kita menggunakan yang panduan. Ya, jadi untuk video kali ini saya akan mempraktikkan atau saya akan menampilkan yang menggunakan panduan. Oke, next. Setelah kita memilih yang dengan panduan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih tahun pajak, ya. Tahun pajaknya 2023, misalkan ya. Statusnya kita pilih normal untuk yang baru pertama kali. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul pengisian untuk daftar pemotongan atau pemungutan PPh. Ini untuk pengisian bukti potong, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah pegang nih bukti potong A1 atau bukti potong A2 misalkan untuk PNS ya. Nah, kalau kita sudah pegang bukti potongnya, di sini kita menginput nih. Tinggal menginput bukti potongnya ya. Di sini kita klik saja di sini tambah. Setelah kita klik tambah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita isi jenis pajaknya apa? Pasal 21 ya. Kalau misalkan kita punya bukti potong PPh pasal 23, boleh kita pilih PPh pasal 23. Nah, ini contohnya kita masukkan yang pasal 21 ya. Jenis pajaknya pasal 21, terus kita masukkan NPWP pemotong atau pemungut pajaknya ya. Bisa dilihat di bukti potong A1-nya atau A2-nya. Nanti secara otomatis nama pemotongnya akan muncul nih ya. Jadi sistem akan mendetek berdasarkan NPWP yang kita masukkan. Lalu kita masukkan nomor bukti pemotongannya. Di bukti potong A2-nya atau A1-nya juga ada. Terus tanggal pemotongannya tanggal berapa. Jumlah PPh yang dipotong itu berapa. Ini bisa dilihat di dalam formulir bukti potong 1721 A1 atau A2. Ya. Setelah kita input semua, kita klik simpan. Ya. Kita klik simpan. Setelah diklik simpan, maka yang kita isi tadi itu akan muncul di sini nih. Ya, akan muncul di sini. Jadi yang sudah kita isi bukti potongnya tadi ini akan muncul di sini ya. Setelah itu kita klik selanjutnya ya. Setelah klik selanjutnya, ini ada pertanyaan, ada panduan. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi kita masukkan penghasilan neto berdasarkan bukti potong A1 atau A2 yang kita punya ya. Lihat di kolomnya ada penghasilan neto ya. Ingat penghasilan neto bukan bruto yang dimasukkan ya. Jangan salah. Penghasilan neto yang dimasukkan. Nah, kita masukkan penghasilan neto diisi di sini. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada lagi apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya ya. Kalau kita jawab ya, nanti akan muncul seperti ini. Ada nggak dari salah satu jenis penghasilan ini yang kita punya? Bunga misalkan ya, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta atau penghasilan-penghasilan lainnya. Jika ada, kita tinggal isi saja di sini. Ya. Jika tidak ada, kita klik saja tidak. Oke. Setelah kita klik tidak, kita klik selanjutnya. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Ya, jika ada, kita klik ya. Lalu kita isi penghasilan luar negerinya ada berapa. Jika tidak ada, kita klik tidak. Next, selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya, jadi apa saja tuh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Contohnya misalkan ada bantuan, ada sumbangan, ada hibah, ada warisan, ada bagian laba anggota perseroan komanditer. Ini prive ya, maksudnya ini prive. Terus apakah ada klaim asuransi kesehatan ya? Apakah ada beasiswa dan penghasilan-penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak? Ya, jika ada kita peroleh ya penghasilan yang seperti ini, kita masukkan saja nilainya berapa. Jika tidak ada, tetap kita klik tidak. Setelah itu kita klik selanjutnya.
Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi ya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Ya, jadi kita punya penghasilan nggak yang dipotong final? Apa saja penghasilan dipotong final itu? Nah, di sini ada nih, ada jadi tadi kita klik tambah ya. Kalau misalkan memang ada, kita klik tambah di sini, nanti akan muncul seperti ini. Ya, apa saja? Ada bunga deposito, tabungan ya, ada penjualan saham, ada hadiah undian, ada pesangon, ya, dan lain-lainnya. Sewa atas tanah bangunan. Oh ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja juga dimasukkan sini ya. Ini cashnya kalau NPWP istri dan NPWP suami itu satu ya, digabung. Nah, terus penghasilan dari istri itu hanya dari satu pemberi kerja saja. Nah, sehingga pelaporan dari istri itu akan mengikut di dalam pelaporan SPT suami dan kemudian akan dilaporkan di sini ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Dilaporkan di sini secara final ya. Oke, jadi tadi misalkan ada yang seperti itu, kita klik tambah, terus kita klik salah satunya di sini kalau memang ada, terus kita isi berapa penghasilannya, terus berapa penghasilan yang PPh terutangnya berapa, ya. Setelah itu selesai, kemudian kita klik selanjutnya. Lalu di sini ada untuk pengisian harta, ya. Ini untuk pengisian harta kita. Jika kita sudah pernah mengisi SPT di tahun lalu, ya, dan juga sudah mengisi daftar harta kita di SPT yang tahun lalu, maka di sini tuh ada tombol untuk istilahnya menampilkan kembali ya harta yang sudah kita input di SPT tahun lalu. Di sini ada harta pada SPT tahun lalu. Kalau memang istilahnya jenis harta atau jumlah hartanya itu masih sama, boleh nih kita pakai ini ya, harta pada SPT tahun lalu. Nanti secara otomatis akan muncul apa saja harta yang kita input di tahun lalu. Kalau misalkan memang ada perubahan ya, ada penambahan misalkan ya, kita tinggal klik saja tambah di sini. Oke. Setelah itu kita klik selanjutnya. Tadi harta, sekarang hutang ya. Jika kita punya hutang, maka kita tinggal klik saja iya ya. Jika di SPT tahun lalu ya ada hutang yang sudah kita input, kita bisa munculkan kembali sama kayak harta tadi ya. Kita munculkan kembali hutangnya. Jika memang tidak ada ya istilahnya di SPT tahun lalu belum ada hutang yang diinput, terus tahun ini baru ada hutangnya, kita klik tambah. Tapi kalau misalkan memang tidak ada sama sekali hutang, ya kita klik saja tidak ya. Terus selanjutnya. Oke, setelah itu akan ada pertanyaan lagi nih. Apakah Anda memiliki tanggungan? Ya. Nah, ini untuk pengisian daftar keluarga yang ada di SPT. Nah, sama kayak tadi ya untuk harta dan utang. Kalau misalkan di SPT tahun lalu itu kita sudah pernah mengisi ya tanggungan atau anggota keluarga kita di SPT tahun lalu, ini kita bisa munculkan kembali ya. Kita bisa munculkan kembali. Di sini ada tanggungan pada SPT tahun lalu. Misalkan ada tambahan, nah kita tinggal mengklik saja tambah di sini. Atau misalkan baru pertama kali nih mau melaporkan SPT, nah kita artinya input dari awal ya, klik tambah di sini. Setelah itu kita klik selanjutnya. Ada pertanyaan lagi ya, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Ya, jika memang ada, kita masukkan saja nih jumlah zakat atau sumbangan keagamaannya itu berapa. Cuman di sini yang perlu diperhatikan, zakat yang dimaksud di sini itu adalah zakat yang dibayar melalui lembaga penerima zakat yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan atau yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi ada syaratnya. Zakat yang diakui ini adalah zakat yang dibayarkan kepada lembaga yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Zakat yang dibayarkan kepada lembaga yang bukan atau yang tidak diakui oleh Kementerian Keuangan tidak boleh dimasukkan di sini. Ya, misalkan kita bayar zakat melalui masjid depan rumah, nah itu jangan dimasukin di sini, ya, karena itu tidak akan diakui sebagai pengurang pajak. Kalau misalkan tidak ada, kita klik tidak saja. Habis itu kita klik selanjutnya. Nah, ini untuk PTKP ya. Jadi status kita apa?
status perkawinannya apakah kawin, tidak kawin. Kalau kawin, kita klik kawin. Kemudian kita masukkan di sini jumlah tanggungan ada berapa, ya. Apakah tanggungannya 2, 1, ya, atau 3, maksimal 3, ya. Jadi sini saya contohkan masukkan statusnya kawin dengan tanggungan 2. Jadi PTKP-nya adalah K2. Setelah itu kita klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Ini maksudnya adalah apakah kita punya penghasilan dari luar negeri yang telah dipotong pajak di luar negeri, ya. Jadi misalkan nih, apakah kita punya, nah contoh misalkan saya punya penghasilan di Australia misalkan ya, saya punya penghasilan dari Australia. Di Australia itu sudah dipotong pajak misalkan. Nah, apabila kasusnya seperti itu, maka itu bisa masuk dalam kriteria PPh pasal 24. Itu bisa dikreditkan, bisa dikreditkan tuh pajak yang telah dipotong di luar negeri. Tapi ada cara perhitungannya sendiri, ya. Itu saya tidak akan jelaskan di sini. Tapi nanti teman-teman boleh cari tahu bagaimana perhitungan untuk PPh pasal 24 itu seperti apa. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya kita klik saja tidak. Ini gunanya apa? Nanti ini bisa untuk menjadi kredit pajak PPh pasal 24 ini. Jadi mengurangi jumlah pajak terutang kita, ya. Oke, kita klik saja contohnya tidak, ya. Kalau seperti itu, next kita klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25, ya? Atau apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25? Nah, ini untuk karena ini pengisian 1770S, ya, yang kebanyakan itu adalah tujuannya untuk karyawan atau pegawai, ya, bukan untuk pelaku usaha atau istilahnya apa ya, penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah, ini tidak usah, ya, karena karyawan itu juga tidak membayar PPh pasal 25, ya. Ini ditujukan hanya untuk orang pribadi atau badan yang istilahnya melakukan pembukuan, ya, yang melakukan pembukuan. Karena ini praktiknya adalah untuk 1770S, jadi tidak ada, kita kosongkan saja. Oke, next. Nah, di sini akan muncul nih, ya, akan muncul rekapan dari pajak yang sudah kita isi tadi, penghasilannya berapa, terus PPh terutangnya berapa. Kalau misalkan memang sudah benar semuanya, ya, nanti pasti akan nihil di sini 0. Kecuali kalau misalkan kita tadi ada pengisian penghasilan yang penghasilan dalam negeri lainnya misalkan, ya. Kayak contohnya tadi ada sewa, ya, sewa kendaraan, atau apalah tadi itu penghasilan dalam negeri lainnya. Kalau ada kita isi seperti itu, bisa jadi di sini akan kurang bayar, ya. Tapi tadi karena saya kosongkan, ya, untuk kolom penghasilan dalam negeri lainnya itu saya kosongkan, maka di sini hasilnya akan nihil karena di sini jumlah pajaknya sudah sesuai dengan jumlah pajak yang dipotong di dalam bukti potong A1, ya, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita klik selanjutnya saja. Nah, di sini karena tadi nihil, maka proses kurang bayarnya itu akan 0, ya, tidak ada sama sekali. Terus selanjutnya, nah di sini untuk pernyataan, ya. Jadi pernyataan saja, apakah dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya laporkan itu di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Ya, kita setuju, agree. Nah, di sini untuk pelaporannya, ya, di sini rangkumannya. Statusnya kita lihat di sini adalah nihil, jumlah pajaknya 0, ya. Terus ini untuk pengambilan kode verifikasi, ya. Pengambilan kode verifikasi. Kita klik saja di sini. Setelah kita klik di sini, ya, yang kuning-kuning ini, nanti akan muncul nih seperti ini. Nah, pilihan apakah kode verifikasinya itu akan kita kirimkan melalui email atau melalui SMS, ya. Pastikan email yang terdaftar itu kita bisa buka emailnya, ya. Atau misalkan nomor yang terdaftar di DJP online itu adalah nomor kita yang masih aktif, ya. Kalau misalkan emang saya sih lebih prefer memilih ke email karena SMS terkadang tidak masuk kode verifikasinya, ya.
lebih sering sih yang lancar itu di email. Jadi saya pilih biasanya email. Oke, setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka nanti kode verifikasinya itu akan muncul di email ya. Nah, kode verifikasi di email itu kita masukkan ke dalam sini ya. Masukkan ke dalam sini. Setelah itu kemudian kita klik nih kirim SPT. Nah, setelah itu sudah selesai. SPT sudah dilaporkan ya. Untuk video kali ini ya cukup sekian. Jadi saya harap teman-teman menyaksikan dari awal ya, menonton dari awal videonya, jadi tidak ada yang di skip-skip, supaya nanti pelaporan SPT tahunannya itu tidak salah ya. Saya yakin kalau misalkan ini dipraktikkan semua dari awal tadi, pelaporan SPT tahunannya itu tidak, istilahnya akan cepat banget ya, nggak lebih dari 5 menit kok, cepat banget ya. Oke, video kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ya. Itu sangat membantu sekali perkembangan dari channel ini. Hanya satu subscribe dari teman-teman, silahkan di subscribe, ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.